Bab 13. Apa yang kau lakukan? Pekik Cempaka saat Erlangga masuk ke kamarnya sambil membawa selimut dan bantal. Aku tak bisa tidur, kata Erlangga lalu merebahkan tubuhnya di sofa dekat tempat tidur Cempaka. Lalu kenapa ke sini? Kesal Cempaka. Aku ingin tidur di sini. Aku janji tak akan mengganggu tidurmu. Aku akan tidur di sofa. Balas santai Erlangga menenggelamkan tubuhnya di selimut yang ia bawa. Hal itu membuat Cempaka mendecak, lalu kembali merebahkan tubuhnya karena ia sudah sangat mengantuk. Kau sudah tidur? Tanya Erlangga membuat Cempaka kembali membuka mata setelah menghela napas kesal. Apa kau datang ke sini untuk mengganggu tidurku? Kesal Cempaka membalas Erlangga yang menggaruk kepalanya yang tiba-tiba gatal. Maaf, lanjutkan tidurmu, balas Erlangga tak ingin membuat Cempaka semakin kesal dengannya. Lagi pula kenapa kau ke sini? Bukankah biasanya kau tidur di kamarmu? Erlangga terdiam sesaat karena merasa bingung untuk menjawab pertanyaan Cempaka. Benar, kenapa tiba-tiba dirinya ingin tidur di ruangan yang sama dengan wanita itu? Tak biasanya ia seperti ini. Padahal Erlangga biasanya adalah orang yang tak bisa tidur dengan nyenyak jika bukan di kamarnya sendiri. Tapi entah kenapa malam ini ia ingin tidur di ruangan yang sama dengan Cempaka. Bahkan dirinya tak bisa tidur di kamarnya sendiri. Entahlah, aku hanya tak bisa tidur di kamarku, balas Erlangga didecaki kesal oleh Cempaka yang kemudian kembali memejamkan matanya. Pagi ini Erlangga langsung ke apartemennya begitu selesai sarapan untuk menemui Larissa guna memastikan apakah ada yang kurang untuk acara pernikahan mereka besok. Aku membuatkan pai durian untukmu, kata Larissa meletakkan pai buatannya di atas meja. Tapi bukannya senang, Erlangga justru menutup hidungnya saat mencium aroma pai durian tersebut. Kenapa Bingung Larissa berlari mengikuti Erlangga saat pria itu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan berlari ke arah kamar mandi karena merasa mual. Ah Larissa, bisa tolong singkirkan paya itu? Pinta Erlangga setelah keluar dari kamar mandi membuat Larissa mengerit bingung. Bukankah itu makanan kesukaan Erlangga? Lantas kenapa pria itu terlihat tak menyukainya, bahkan memintanya untuk menyingkirkannya? Kenapa? Ah maksudku bukankah kau menyukai sesuatu dari durian? Tanya Larissa digelengi pelan oleh Erlangga yang juga bingung dengan dirinya sendiri. Aku tak tahu, tapi rasanya aku ingin muntah saat mencium aromanya. Jujur Erlangga membuat Larissa sedikit kecewa karena dirinya sudah berusaha keras untuk membuatnya, tapi ternyata Erlangga tak menyukainya. Padahal Larissa pikir Erlangga akan sangat menyukainya dan menghabiskan semua pai buatannya. Baiklah, lesu Larissa kembali berjalan ke arah meja lalu menyingkirkan pai itu dari sana. Maaf, aku bukannya ingin mengecewakanmu atau tak ingin memakan pai buatanmu, tapi sungguh aku tak bisa, kata Erlangga dengan wajah bersalahnya mendapatkan senyuman tipis dari Larissa yang mengangguk paham. Tak apa, aku mengerti. Lain kali aku akan bertanya apa yang kau inginkan sebelum membuat sesuatu, balas Larissa diangguki Erlangga dengan senyuman manisnya. Mbak tolong bikinin teh hangat kayak biasa ya, pinta Cempaka yang langsung berjalan ke dapur setelah menyibukkan dirinya dengan mual dan rasa pusing yang ia alami setiap pagi selama beberapa hari ini. Cempaka menghela napas lelah lalu menjatuhkan kepalanya di atas meja. Cempaka tak tahu dirinya sakit apa, yang jelas sakitnya ini tak sembuh-sembuh dan selalu menyiksanya di waktu tertentu. Kaget Cempaka saat mendapatkan pijatan pelan di kepalanya. Kepalanya pusing? Tanya Big Nora sambil memijat kepala Cempaka.
Cempaka mengangguk pelan sebagai jawaban. Sebenarnya Cempaka merasa tak nyaman saat Big Nora yang merupakan orang yang seumuran dengan almarhumah, ibunya sekaligus orang kepercayaan keluarga ini, memijat kepalanya yang merupakan seorang yang lebih muda dan baru hampir 2 tahun tinggal di sini. Ndok Cempaka beberapa hari ini minta dibikinin teh anget karena mual, tanya Big Nora. Lagi-lagi diangguki oleh Cempaka. Udah datang bulan belum bulan ini? Tanyanya kali ini membuat Cempaka terdiam tak langsung menjawab. Karena datang bulannya tak pasti, jadi dirinya tak pernah mengingat kapan terakhir ia datang bulan. Coba dites, siapa tahu memang lagi ngisi. DG. Cempaka meneguk ludahnya susah payah dengan jantung yang berdetak tak karuan hingga membuatnya sesak. Cempaka berdiri dari tempat duduknya secara tiba-tiba hingga Big Nora berhenti memijatnya. Aku lagi pusing, Big. Mau istirahat di kamar aja. Izin sopan. Cempaka diangguki oleh Big Nora yang tersenyum tipis. Iya, nanti kalau perlu apa-apa nelpon Bibik atau siapa biar dianterin ke kamar, balas Big Nora diangguki oleh Cempaka yang lalu berjalan menjauh sambil membawa tehnya menuju ke kamarnya. Bohong jika Cempaka tak memikirkan ucapan Bibik. Nyatanya perkataan Bibik barusan membuat pikirannya tak tenang. Tapi sebisa mungkin ia membuang dugaan tersebut. Cempaka tak boleh hamil, apalagi itu anak Erlangga yang sebentar lagi akan menikah dengan Larissa, wanita yang benar-benar pria itu cintai. Cempaka juga tak bisa terus tertahan bersama pria itu. Ia ingin bebas dan menjalani kehidupan dengan Liam, sama seperti Erlangga yang akan menjalani kehidupannya dengan Larissa mulai besok. Tak ada larangan untuk pria menikah lagi. Itulah yang membuat Erlangga bisa seperti sekarang dan akan tetap bersama Larissa. Tapi tentu Cempaka tak bisa melakukan hal yang sama seperti Erlangga karena dirinya seorang perempuan. Kita harus bercerai apapun yang terjadi, gumam Cempaka meyakinkan dirinya untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Ia juga berhak bukan berbahagia bersama orang yang dicintainya. Bukankah tak adil jika hanya Erlangga yang bahagia? Maaf sayang, tapi hari ini aku berangkat keluar kota untuk membantu pekerjaan Lian. Besok saat aku kembali kita bertemu, oke? Baiklah. Lesu Cempaka menerima alasan Liam yang tak bisa bertemu dengannya hari ini, padahal saat ini ia membutuhkan pria itu. Tapi Cempaka tak boleh egois. Bagaimanapun Liam memiliki urusan sendiri yang lebih penting daripada dirinya yang hanya dilanda kegelisahan. Tidak apa-apa kan? Tanya Liam memastikan karena ia mendengar helaan napas pelan dari wanita itu. Iya, tidak apa-apa, ini tidak terlalu penting. Kau bisa membantu Lian dan pulanglah dengan selamat besok. Kata Cempaka membuat Liam jadi tak segelisah tadi untuk meninggalkannya. Baiklah, nanti aku kabari lagi. Ya, jaga diri baik-baik, pesan Cempaka sebelum panggilan mereka terputus. Ceklek. Cempaka yang baru saja meletakkan ponselnya menoleh saat mendengar pintu kamarnya terbuka dan menampilkan Erlangga yang tengah berjalan ke arahnya sambil membawa nampan berisi piring dan gelas yang sudah terisi. Kata Bibik, kamu sakit, terus belum makan dari siang, kata Erlangga yang baru saja meletakkan nampannya di nakas samping tempat tidur Cempaka. Kau baru pulang? Tanya Cempaka membuat Erlangga menoleh lalu mengangguk pelan. Kenapa? Tanya balik Erlangga digelengi pelan oleh Cempaka. Ya? Apa kau akan menikahi Larissa besok? Lirih Cempaka membuat Erlangga menautkan alisnya bingung. Bukankah Cempaka sudah tahu bahwa ia dan Larissa akan menikah besok? Tentu saja, kenapa memangnya? Ah tidak, aku hanya bertanya saja.
Ucap Cempaka tersenyum tipis dipercayai begitu saja oleh Erlangga yang menganggukkan kepalanya. Bab 14. Haha. Cempaka meraup wajahnya frustasi sambil menertawakan keadaannya. Cempaka kembali melirik ke arah alat-alat di hadapannya yang menunjukkan hasil yang sama. Bagaimana sekarang? Apa yang harus ia lakukan? Mengaku pada Erlangga itu akan semakin memperburuk situasi. Cempaka yakin Erlangga tak akan menceraikannya jika mengetahui jika dirinya tengah berbadan dua. Tapi pria itu tak mungkin bisa meninggalkan Larissa yang hari ini akan dinikahinya. Cempaka juga tak mungkin bisa melupakan Liam begitu saja. Dirinya ingin hidup bahagia bersama pria itu. Kenapa harus hadir? Batin Cempaka sambil menatap perutnya yang masih rata, yang ia yakini jika makhluk di dalam rahimnya sudah berusia sekitar 2 bulan. Cempaka mendudukkan dirinya di atas lantai yang dingin di kamar mandi. Ia memberantaki rambutnya sebelum menyembunyikan wajahnya di antara kedua kakinya, lalu menangis hingga bahunya bergetar. Liam katan lirih Cempaka di sela tangisnya. Setelah lelah menangis, Cempaka memutuskan keluar dari kamar mandi, lalu melangkahkan kakinya menuju tempat tidur dan membaringkan tubuhnya di sana. Saat berbaring, mata Cempaka tak sengaja menatap ke arah gelas kaca di nakas samping tidurnya yang terisi air minum. Cempaka duduk lalu menjatuhkan gelas tersebut hingga terpecah menjadi beberapa bagian kecil yang tajam. Entah apa yang ada di otaknya saat ini, Cempaka justru mengambil salah satu pecahan kaca dan menyayatkannya di pergelangan tangannya. Satu sayatan berhasil melukai tangannya dan membuat darahnya menetes. Tapi rasanya ia belum puas hingga menginginkannya lagi sebelum suara panggilan dari ponselnya menghentikan hal gila yang ia lakukan. Cempaka tersadar dan langsung menutup sayatan itu dengan tangannya yang lain. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari sesuatu yang bisa menghentikan pendarahan itu. Saat menemukan kotak P3K, Cempaka langsung berdiri dan mengambil kotak itu untuk mengobati tangannya. Bahkan Cempaka tak peduli saat panggilan itu mati sebelum ia jawab. Desah pelan Cempaka merutuki kegilaannya barusan. Entahlah, ia seperti tak sadar saat melakukannya. Setelah mengobati tangannya dan membersihkan pecahan kaca, Cempaka melihat panggilan yang tak terjawab yang telah menyadarkannya barusan. Bibir Cempaka tersenyum tipis kala melihat kontak nama yang baru saja menghubunginya. Orang itu Liam, pria yang ia tunggu kabarnya. Buru-buru Cempaka menghubungi balik pria itu dan tak butuh waktu lama hingga panggilan itu diangkat. Maaf, tadi aku sedang berada di dapur. Bohong Cempaka mengawali percakapan. Baiklah, sekarang kamu di rumah? Tanya Liam menanggapi Cempaka. Iya, jawab Cempaka. Kalau begitu aku akan ke sana menjemputmu. Kita keluar jalan-jalan mau? Cempaka terdiam tak langsung menjawab pertanyaan Liam. Jujur, kondisi Cempaka saat ini sangat kacau. Ia tak bisa berpikir jernih dan takut membuat Liam kecewa, lalu berakhir meninggalkannya. Halo? Aku akan segera ke sana, tunggu aku. Setelah mengatakannya, Liam langsung mematikan panggilannya secara sepihak tanpa menunggu jawaban dari Cempaka yang tersadar saat panggilannya sudah mati. Kau langsung datang ke sini? Tanya Cempaka yang baru saja tiba di ruang tamu setelah buru-buru bersiap ketika mendengar jika Liam sudah datang dan berada di ruang tamu. Iya, kamu ingin pergi sekarang? Tanya Liam membuat Cempaka berpikir sesaat sebelum mengangguk pelan. Siang-siang begini kau mau pakai hoodie? Memangnya tak panas?
Tanya Liam melihat baju lengan panjang Cempaka yang menutupi keseluruhan tangannya. Bahkan baju itu terlihat kebesaran di tubuh kecilnya. "Ya, apa ada masalah?" tanya Cempaka digelengi pelan oleh Liam. "Tidak, hakmu untuk memakai apapun di tubuhmu, asalkan kau nyaman," kata Liam membuat Cempaka tersenyum. Ya, pria itu selalu mementingkannya daripada pendapatnya sendiri. Cempaka semakin tak ingin melepaskan pria itu, tapi di sisi lain ia juga merasa tak pantas untuk bersanding dengannya. "Mau berangkat sekarang?" tanya Liam yang melihat Cempaka hanya diam sambil melamun. Cempaka mengangguk cepat lalu berjalan menghampiri Liam. "Ayo," ucapnya sambil menggandeng tangan Liam. Ketika di perjalanan, Liam berhenti di restoran saat ia tahu jika Cempaka belum makan siang. Awalnya Cempaka menolak dengan alasan tidak lapar, tapi Liam memaksa dan mengatakan jika dirinya juga belum makan. Alhasil Cempaka pasrah, lalu mau tak mau ikut masuk dan memesan makanan. "Kau tidak menghadiri pernikahan Larissa dan Erlangga?" tanya Liam di sela. Makannya menatap Cempaka yang menghentikan makannya, lalu menatap ke arahnya. Cempaka menggeleng pelan lalu meminum es jeruk di depannya sebelum menjawab Liam. "Kau ingin mereka membicarakanku? Statusku masih istri pertama. Sangat mendrama jika istri pertama datang ke pesta pernikahan suaminya yang kedua dengan wajah cerianya. Belum lagi aku harus mendengarkan omongan para tamu yang merupakan rekan bisnis Erlangga." Jawab Cempaka membuat Liam tertawa pelan sambil mengangguk setuju. "Hanya tinggal 4 bulan lagi dan kau bisa terbebas darinya kan?" kata Liam membuat Cempaka terdiam. Lalu tanpa sadar tangannya mengusap pelan perutnya sendiri. Cempaka meneguk kasar ludahnya sendiri, lalu menatap Liam di hadapannya yang terlihat biasa saja, tanpa tahu apa yang dirinya sembunyikan. "Li," gumam Cempaka memanggil Liam. Ia kira pria itu tak akan mendengar gumamannya, tapi dia justru menoleh. "Ya? Ah, tidak." Elak Cempaka tersenyum tipis, lalu kembali melanjutkan makannya meskipun tak berselera. Setelah menyelesaikan makannya, Liam mengajak Cempaka untuk main sebentar di rumahnya sebelum mengantarnya pulang. Cempaka tak masalah, pikirannya jadi lebih terbuka saat bersama dengan Liam. Saat di rumah sendiri, ia justru stres dan melakukan hal-hal berbahaya. Jadi tak ada salahnya menghabiskan waktu lebih lama bersama dengan Liam. "Kamu tunggu di sini, aku ambil minum dulu," kata Liam hendak berdiri sebelum Cempaka lebih dulu menahan pergelangan tangannya. "Biar aku saja," ucap Cempaka digelengi cepat oleh Liam. "Nyuruh Mbak aja kalau gitu, kamu di sini aja," tolak Liam lalu memanggil salah satu pekerja di rumahnya agar membawakan minuman dan camilan untuk mereka berdua. Saat tengah menonton film, Liam justru menatap Cempaka dengan tatapan yang sulit diartikan hingga membuat wanita itu sedikit risih lalu menoleh ke arahnya. "Ada apa?" tanya Cempaka digelengi pelan oleh Liam. "Tidak, aku hanya merasa jika kau sedikit pucat. Kau sakit?" tanya Liam membuat Cempaka menyentuh wajahnya sendiri. "Tidak, aku baik-baik saja," jawab Cempaka diangguki pelan oleh Liam meskipun sedikit tak percaya. Keadaan kembali hening dan hanya ada suara yang berasal dari film yang mereka tonton. Hingga tiba-tiba Cempaka berdiri dari tempat duduknya sambil menutup mulutnya, lalu berlari dengan tergesa, meninggalkan Liam yang menatapnya bingung sebelum ikut berlari untuk menyusulnya. "Huek, huek!" Dengan telaten Liam memijat tengkuk leher Cempaka, lalu mengolesinya dengan minyak angin yang baru saja dibawakan oleh salah satu pekerja di rumahnya. "Tuh kan, kamu itu sakit," kata Liam saat Cempaka mengusap mulutnya dengan air. "Liam,
Lirih Cempaka menatap Liam dengan mata berkaca-kaca karena habis muntah. "Ya, ada yang sakit? Istirahat ya." Lembut Liam mengusap sayang kepala Cempaka yang menggeleng pelan. "Pusing," balas lirih Cempaka sebelum jatuh pingsan di pelukan Liam yang terkejut. "Hei, Cempaka, bangun!" Panik Liam menepuk-nepuk pelan pipi Cempaka. "Mbak, tolong hubungi istri Liam," teriak Liam sebelum menggendong tubuh Cempaka menuju kamarnya. Istri Liam adalah seorang bidan yang membuka praktek mandiri, tapi wanita itu pasti tahu sakit yang diderita oleh Cempaka. Jika memang diharuskan ke rumah sakit, baru Liam akan membawa wanita itu ke rumah sakit. Bab 15. "Sepertinya dia hamil," kata Tina menatap Liam setelah memeriksa Cempaka. "Untuk memastikannya coba diuuski," lanjutnya. "Bagaimana bisa?" gumam Liam bertanya pada istri saudara kembarnya itu. "Kau lupa jika Cempaka pernah berhubungan dengan Erlangga. Kalian yang menceritakannya saat kau memintaku menemani Cempaka setelah kekerasan yang Erlangga lakukan padanya." Santai Tina membuat Liam sadar. Seketika ia merasa sesak. Melihat keterdiaman Liam yang sepertinya merasa sedikit kecewa, Tina menepuk pelan pundak pria itu untuk menyadarkannya. "Tanyakan baik-baik nanti, jangan tekan dia. Saat ini Cempaka sedang tidak baik-baik saja. Kau tak melihat bekas sayatan di pergelangan tangannya?" Saran Tina membuat Liam mengalihkan perhatiannya pada pergelangan tangan Cempaka yang terbalut perban. "Kau mengerti maksudku kan, Liam? Aku tahu kau mencintainya dan akan menerimanya apapun yang terjadi." Lanjut Tina kembali memberikan tepukan 2 kali di bahu Liam sebelum membereskan peralatannya. Liam terdiam sesaat sebelum menghela napas pelan, lalu menundukkan kepalanya. "Bagaimana jika Cempaka meninggalkanku?" gumamnya membuat Tina kembali menoleh ke arahnya. "Kau tak percaya pada perasaan Cempaka?" "Bukan begitu. Jangan berkecil hati. Yang perlu kau lakukan hanya memberikannya semangat dan terus berada di sampingnya apapun yang terjadi. Jika kalian berjodoh, aku yakin kalian akan tetap kembali bersama," kata Tina memotong bantahan Liam yang tersenyum tipis karena merasa mendapatkan dukungan untuk mempertahankan hubungannya. "Terima kasih dan hati-hati di jalan," kata Liam diangguki pelan oleh Tina yang tersenyum tipis. "Ya, sama-sama. Selain Cempaka, kau juga tak boleh stres, karena mungkin saat ini kau bertanggung jawab mengurus 2 nyawa," pesan Tina diangguki patuh oleh Liam. Tak lama setelah Tina pulang, perlahan Cempaka membuka matanya dan menatap Liam yang duduk di samping ranjang sambil menatapnya juga. "Ada yang sakit?" tanya Liam saat Cempaka sepenuhnya membuka matanya. Cempaka menggeleng pelan, lalu berusaha duduk dibantu Liam yang beranjak dari tempat duduknya untuk membantu wanita itu, lalu kembali duduk saat Cempaka sudah berhasil menyenderkan tubuhnya. "Apa aku sudah lama pingsannya?" tanya Cempaka diangguki pelan oleh Liam. "Ya, sekitar 1 jam lebih," jawab Liam sambil mengusap pelan pergelangan tangan Cempaka yang terbalut perban. Saat menyadarinya, Cempaka buru-buru menarik tangannya dan menyembunyikan luka itu dengan menarik lengan panjangnya. Melihat respon Cempaka membuat Liam terdiam, lalu menatap dalam mata wanita di hadapannya. "Tak perlu menyembunyikannya," ucapnya pada Cempaka yang terlihat gelisah. "Aku tak menyembunyikannya." Elak Cempaka tak berani menatap balik Liam. "Memang apa yang kau sembunyikan?" tanya Liam menjebak Cempaka agar mau berkata jujur. Aku tak menyembunyikan apapun," gugup Cempaka dengan suara bergetar. Liam mengangguk pelan lalu berdiri dari tempat duduknya. Liam berniat memberikan ruang untuk Cempaka agar bisa menenangkan dirinya.
dengan membiarkannya sendirian di kamar. Tapi sepertinya Cempaka salah paham. Ia justru mengejar Liam, lalu memeluk erat tubuh pria itu dari belakang sambil menangis sesenggukan. "Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku tak memiliki siapapun saat ini," ucap Cempaka di sela tangisnya membuat Liam berbalik lalu mengusap air matanya lembut. "Hei, apa yang kamu katakan? Siapa yang akan meninggalkanmu?" tanya Liam sambil mengelus lembut pipi Cempaka. "Kau," cicit pelan Cempaka sambil menunduk, tapi langsung ditangkup oleh Liam agar menatapnya. "Kenapa aku harus meninggalkanmu? Apa alasanku meninggalkanmu?" tanya Liam membuat mata Cempaka kembali memanas. "Karena aku hamil," cicitnya kembali menangis. Liam langsung membawa tubuh itu ke pelukannya, lalu mengusap lembut punggungnya. Liam tahu jika Cempaka juga tak menginginkannya. Wanita itu hancur dan merasa frustasi dengan jalan hidupnya. Liam yakin jika Cempaka juga tak ingin meninggalkannya, tapi juga tak bisa mengugurkan darah dagingnya yang tak berdosa. "Jadi benar kamu hamil?" tanya Liam lembut diangguki pelan oleh Cempaka. "Lantas apa kamu memperbolehkanku menjadi ayahnya?" tanyanya lagi. Kali ini membuat Cempaka terdiam lalu melepaskan pelukannya agar bisa melihat kesungguhan di mata pria yang barusan bicara itu. "Apa maksudmu?" tanya Cempaka tak percaya dengan perkataan Liam barusan. "Apakah ini sungguhan? Jika iya, bagaimana bisa ada pria setulus dan sebaik kekasihnya ini? Apa tak boleh? Apa kau bisa menerima dan menyayanginya?" tanya balik Cempaka membuat Liam tersenyum. "Tentu saja, bukankah anakmu adalah anakku?" balas Liam kembali membuat Cempaka meneteskan air matanya. Cempaka kembali memeluk tubuh Liam yang dibalas pelukan hangat oleh pria itu. Sesekali Liam mengecup kepala Cempaka dan mengacaknya sayang. "Apa perlu aku mengatakan hal ini pada Erlangga?" tanya pelan Liam seketika membuat Cempaka melepaskan pelukannya. Jangan beritahu dia apapun. Kumohon." Mohon Cempaka diangguki pelan oleh Liam yang lalu kembali membawa tubuh Cempaka ke dalam pelukannya. "Kalian bisa bercerai 4 bulan lagi, dan aku yakin saat itu perutmu sudah terlihat membesar," kata Liam setelah melepaskan pelukannya pada Cempaka yang mulai berpikir. "Bawa aku keluar kota bersamamu dan juga sembunyikan aku sampai anak ini lahir. Aku akan tetap menyembunyikannya dari ayahnya dan bercerai tanpa dia tahu kalau dirinya memiliki anak dariku," balas Cempaka hanya bisa diangguki pasrah oleh Liam. "Kau yakin?" "Tentu. Anak ini akan lebih bahagia jika engkau ayahnya," yakin Cempaka membuat Liam tersenyum lalu mengangguk pelan. "Ya, aku akan menjadi ayah yang lebih baik untuknya, dan kau menjadi ibu yang terbaik untuknya," balas Liam yakin. "Aku akan ke sana untuk mengambil barang-barangku," kata Cempaka memberitahu. "Baiklah, aku akan menemanimu." Cempaka mengangguk setuju dengan perkataan Liam, karena ia juga butuh pendukung agar berhasil melarikan diri jika tertangkap oleh Erlangga yang kemungkinan sudah berada di rumah saat ini bersama Larissa. "Sekarang istirahatlah, aku akan ke dapur mengambil makanan," kata Liam diangguki oleh Cempaka. "Kau juga harus makan." "Iya, aku akan membawa makanan kita ke kamar. Sekarang kembalilah ke kamar dan beristirahat di sana. Aku akan segera kembali," balas Liam mendapat anggukan dari Cempaka. Setelah memastikan Cempaka masuk kamar, Liam juga ikut berjalan. Tapi bukan ke kamar, melainkan ke dapur meminta para pekerja di rumahnya mencarikan susu untuk Cempaka dan membuatkan makanan untuk mereka berdua. Cek-klek. Cempaka menoleh saat mendengar pintu kamar terbuka, di mana saat ini Liam datang sambil membawa makanan dan segelas susu.
"Ayo diminum susunya lalu makan," ucapnya setelah meletakkan nampan bawaannya di atas nakas. Cempaka hanya mengambil gelas susu lalu meminumnya dan mengembalikannya ke tempat semula saat sudah habis. "Aku malas makan, tadi siang kan sudah," kata Cempaka digelengi oleh Liam. "Ini udah sore, bentar lagi malam, nanti nggak makan malam nggak apa-apa, karena kita ambil barang-barang kamu tempat Erlangga. Kalau sekarang makan dulu," balas Liam memaksa Cempaka untuk makan. Dengan lesu Cempaka mengambil piringnya lalu mulai menyuapkan nasi ke dalam mulutnya dengan tidak berselera. Beruntungnya ia tak kembali memuntahkannya. Bab 16. "Kenapa baru pulang? Apalagi bersama dengan Liam," ucap Erlangga saat melihat Cempaka masuk rumah tanpa salam bersama dengan kekasihnya dan mengabaikan dirinya juga, Larissa yang sudah menunggu kepulangannya. "Apa masalah bagimu? Kau bisa membawa Larissa, lantas kenapa aku tak bisa membawa Liam?" Sarkas Cempaka membuat Erlangga menghela napas. Entah kenapa Cempaka jadi menyebalkan saat ini. Bukankah kemarin ia baik-baik saja saat dirinya berkata akan menikahi Larissa? Lantas sekarang kenapa menunjukkan ketidaksukaannya? "Ini rumahku. Kalau begitu biar Liam membawaku ke rumahnya, dan kau kubiarkan tinggal di sini bersama Larissa," potong Cempaka membuat Erlangga membulatkan matanya tak percaya. "Apa maksudmu?" protes Erlangga tanpa sadar meninggikan nada bicaranya. Melihat hal itu Cempaka hanya tersenyum miring lalu menggandeng tangan Liam. "Kau tidak terima? Kenapa kau tak terima? Aku tak masalah saat kau menikahi dan membawa Larissa. Lalu kenapa kau marah saat aku ingin bersama Liam? Ingat Erlangga, pernikahan ini hanya wasiat semata yang kau wujudkan untuk mendapatkan harta. Dan jangan bersikap seolah kau benar-benar suamiku." Sarkas Cempaka membuat Erlangga menarik nafas kasar, sedangkan Larissa dan Liam hanya bisa diam. Mau tak mau, boleh tak boleh, aku akan tetap ikut Liam sampai kita bercerai dan kita tak memiliki hubungan apapun. Bahkan untuk berteman kembali denganmu saja, aku tak sudi, lanjut Cempaka sebelum berbalik sambil menggandeng tangan Liam, lalu berjalan menuju kamarnya. Selepas kepergian Liam dan Cempaka, Larissa mendekat lalu mengelus pelan pundak Erlangga. "Sudahlah, lagi pula mereka sama seperti kita. Kau tak boleh egois," kata Larissa digelengi pelan oleh Erlangga yang mengusap kasar wajahnya sendiri. "Entahlah, perasaanku tak enak. Tiba-tiba saja aku merasa takut dan gelisah," jujur Erlangga yang juga tak mengerti dengan dirinya sendiri saat ini. "Apa maksudmu?" bingung Larissa digelengi tak mengerti oleh Erlangga. Saat Larissa ingin kembali berbicara, Cempaka dan Liam turun sambil membawa koper besar yang mereka berdua yakini jika isi koper itu merupakan barang-barang milik Cempaka yang benar-benar tak sudi lagi untuk tinggal di sini. "Kau sungguh ingin pergi?" tanya Erlangga diangguki cepat oleh Cempaka yang tak mau membuang waktu. Cempaka dan Liam kembali melangkahkan kakinya dan mengabaikan Erlangga juga Larissa yang menatap punggung mereka yang semakin menjauh, hingga langkah kaki mereka terhenti di depan pintu saat melihat wanita berkepala 4 yang sudah berdiri di hadapan mereka. "Apa kau sungguh akan pergi, Cempaka? Kau tak memikirkan tante dan pamanmu atau perasaan mendiang orang tua kalian? Bagaimana bisa kalian memutuskan tak tinggal bersama saat status kalian masih suami istri? Kalian belum bercerai, ingat. Ada 4 bulan lagi agar kau bisa meninggalkan rumah ini tanpa status. Kau tak boleh egois, Cempaka," kata Tante Erlangga membuat Cempaka menghela napas panjang sebelum menjawab wanita di hadapannya. "Egois? Aku atau Erlangga? Jika Erlangga bisa bersama Larissa, kenapa aku tak bisa bersama Liam?
Jika Tante ingin aku tetap di sini sebagai istri Erlangga, apakah Erlangga bisa menceraikan Larissa dan tetap menjadi suamka, Cempaka? Bentak Erlangga memotong perkataan Cempaka yang menurutnya sudah kelewat batas. Erlangga berjalan cepat menghampiri Cempaka, tapi Liam lebih dulu menghadang tubuhnya. Kau berani menyentuhnya, berarti kau siap masuk rumah sakit kembali di tanganku. Peringat Liam membuat Erlangga menghela napas lalu membuang tatapannya ke arah lain. Cempaka sendiri masih terkejut dengan bentakan Erlangga. Bahkan saat ini perutnya terasa kram hingga membuatnya tanpa sadar meremas kuat ujung baju Liam yang menutupi tubuhnya. Liam kembali berbalik dan menatap Cempaka yang kini menundukkan kepalanya. Liam mengambil tangan Cempaka dan menggenggamnya erat, lalu kembali berjalan melewati Tante Erlangga sambil membawa koper milik Cempaka. Kita kemana dulu? Tanya Liam saat mereka sudah masuk ke dalam mobil, tapi Cempaka masih menundukkan kepalanya. Sadar jika ada yang tidak beres, Liam segera mendekat dan memegang pundak Cempaka, memintanya untuk mendongak menatapnya. "Hei, kenapa?" tanya lembut Liam mengusap pipi Cempaka. "Agak kram, tapi sekarang udah mendingan." Jujur, Cempaka membuat Liam mengalihkan tatapannya ke arah perutnya. "Karena aku narik kamu dan jalan kecepatan," tanya Liam merasa bersalah, tapi Cempaka justru menggeleng pelan. "Bukan, mungkin dia sensitif dengan bentakan," jawab Cempaka tersenyum tipis membuat Liam langsung paham jika ini ulah Erlangga. "Kita periksa dia ke rumah sakit ya. Selama 2 bulan ini dia belum pernah diperiksakan?" Bujuk Erlangga diangguki pelan oleh Cempaka karena nyatanya ia juga penasaran mengenai kondisi janinnya. Liam tersenyum puas lalu kembali fokus ke depan sebelum menjalankan mobilnya. Liam dan Cempaka keluar dari ruangan setelah menjalani USG. Liam ikut tersenyum saat melihat Cempaka tersenyum sambil terus menatap foto USG di tangannya. "Kecil banget," lirih Cempaka mengusap sayang foto tersebut. Sibuk dengan benda di tangannya, Cempaka sampai tak lihat jalan dan bertabrakan oleh seorang wanita. Maaf," kata Cempaka meminta maaf pada wanita tersebut. Sama seperti Cempaka yang terkejut, Liam pun merasa terkejut. Ia juga tak memperhatikan jalan dan hanya terus menatap Cempaka. Hingga tak sadar di hadapan mereka ada orang. Beruntungnya Cempaka tak sampai jatuh. Perempuan itu mendongak setelah mengambil foto USG milik Cempaka yang terjatuh. "Ini milikmu?" "Iya, terima kasih, Tante." Kaget Cempaka saat tahu jika wanita yang baru saja ditabraknya merupakan istri dari pamannya. Sama halnya dengan Cempaka, wanita itu juga merasa terkejut saat mendapati keponakan suaminya berada di rumah sakit dengan membawa foto USG yang diakuinya sebagai miliknya. "Cempaka?" Tantenya itu mengalihkan tatapannya ke arah Liam. "Liam?" ucapnya tak percaya. "Ini nggak kayak yang Tante pikirkan," kata Cempaka yang mengerti dugaan istri dari pamannya itu. Tante Cempaka menghela napas lalu mengangguk paham. "Apapun itu sekarang kalian harus ikut Tante menemui pamanmu," tegasnya tanpa mau dibantah, hanya bisa diangguki pelan oleh Cempaka yang sedikit ketakutan. Syukurnya ada Liam di sampingnya yang tak pernah melepaskan pegangan pada tangannya. "Aku yakin pamanmu bisa mengerti jika dijelaskan secara perlahan," bisik Liam meyakinkan dan memberi semangat Cempaka yang tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. "Kalian tak berniat memberitahukan ini kepada Erlangga?" tanya paman Cempaka setelah Cempaka dan Liam menjelaskan apa yang terjadi. "Aku akan memberitahunya saat anak ini sudah lahir dan kami resmi bercerai. Paman, aku hanya ingin bebas darinya dan hidup bahagia bersama anakku dan Liam,"
Jika Erlangga bisa bersama Larissa, kenapa aku tak boleh bersama Liam? Balas Cempaka membuat pamannya menghela napas berat. Baiklah, untuk kali ini paman akan mendukungmu, karena paman tak ingin kau dan anakmu menderita. Lalu untuk Liam, jagalah Cempaka dan anaknya baik-baik. Jika Cempaka sudah resmi bercerai nanti dan kalian memutuskan untuk menikah, jangan pernah pilih kasih pada anak Cempaka yang bukan darah dagingmu. Pesan paman Cempaka diangguki cepat oleh Liam tanpa keraguan. Aku janji akan menyayanginya seperti anak kandungku sendiri dan tak akan membeda-bedakannya jika aku memiliki anak bersama Cempaka. Janji Liam membuat paman Cempaka merasa puas sekaligus menyesal karena bukan Liamlah yang menikahi keponakannya saat itu. Jika tahu akhirnya akan seperti ini, paman Cempaka pasti akan memilih untuk tidak mengikuti wasiat kakaknya dengan menikahkan Cempaka bersama Liam. Paman percaya pada kalian. Bersambung. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.